Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 6, daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 subpokok bahasan dalam bab 6 ini, yaitu subpokok bahasan A, daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Subpokok bahasan B, peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan subpokok bahasan C, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas subpokok bahasan A, daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan subpokok bahasan B, yaitu peran daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas, peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, bukan oleh sekelompok atau segolongan saja, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia yang bersatu padu dengan menjalin persatuan dan kesatuan, kemudian berjuang bersama-sama untuk merebut hak bangsa yang telah diambil lebih dari ratusan tahun oleh para penjajah. Kita mulai lihat perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajahan Portugis. Kita tahu perlawanan di Maluku itu dipimpin oleh Sultan Harun. Jadi rakyat Maluku melawan Portugis dipimpin oleh Sultan Harun. Atau perlawanan rakyat Demak untuk menyerang Malaka. Ini dipimpin oleh Patiunus. Atau menyerang Sunda Kelapa yang dipimpin oleh Falatehan, atau yang sering kita dengar istilahnya Fathahilah. Kemudian perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Kita punya Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Panglima Polim atau yang lainnya memimpin rakyat Aceh melawan Belanda. Kemudian perlawanan rakyat Sumatera Utara melawan penjajah dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja yang ke-12. Yang ketiga ada perlawanan di Jawa yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung atau Pangeran Diponegoro. Kemudian perlawanan rakyat di Kalimantan dalam melawan penjajah Belanda. Ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Atau rakyat Sulawesi melawan penjajah Belanda. Ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Atau di Maluku dipimpin oleh Patimura. Atau rakyat Bali melawan penjajah dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, perjuangan merebut kemerdekaan kemudian mengalami perubahan strategi setelah adanya kebangkitan nasional, yaitu dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Perjuangan yang sebelumnya atau sebelum berdirinya Budi Utomo, perjuangan hanya bersifat fisik dan kedaerahan, kemudian berubah menjadi perjuangan mengutamakan organisasi dan sifatnya nasional. Nah, pada saat ini dalam perjuangan mulai berdiri organisasi perjuangan di daerah seperti Yong Minahasa, Yong Ambon, Yong Salebas, Syarikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga muncul tokoh-tokoh yang berasal dari daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Husni Tamrin, Muhammad Hatta, kemudian A.A. Maramis, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah,
Kali ini kita akan coba membahas ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 08, ciri yang pertama dia masih bersifat kedaerahan atau masih bersifat lokal. Nah, kemudian selalu menggunakan cara-cara kekerasan bersenjata atau yang sering kita sebut dengan cara fisik. Setelah itu perjuangannya sangat tergantung kepada pemimpin. Artinya begitu pemimpinnya gugur atau ditangkap, maka perlawanan jadi berhenti. Kemudian belum ada rasa persatuan dan kesatuan. Jadi hanya di sini ada perlawanan, di tempat lain tidak, sehingga tidak ada persatuan. Nah, setelah berdirinya Budi Utomo, maka memberikan corak khas yang baru perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Ciri daripada perjuangan bangsa Indonesia sesudah tahun 1908, yang pertama itu adalah bersifat nasional. Jadi sudah mulai skalanya itu secara bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Kemudian perjuangannya tidak hanya mengandalkan fisik saja, tetapi sudah mulai menggunakan cara-cara yang modern, yaitu organisasi. Kemudian perjuangan tidak tergantung pada pemimpin, tapi semuanya ambil bagian. Walaupun pemimpinnya sudah tertangkap, pemimpinnya gugur, tetapi rakyat Indonesia terus juga berjuang, memperjuangkan hak-haknya untuk merdeka. Nah, kemudian terakhir sudah ada rasa persatuan dan kesatuan. Jadi sudah secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke memperjuangkan hak-hak bangsanya untuk merdeka. Tidak lagi seperti sebelum tahun 08 yang masih sporadis. Jadi tidak ada persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian perjuangan ini terus berlanjut setelah kemerdekaan, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa sejarah telah mencatat kegigihan para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Seperti adanya peristiwa pertempuran di Ambarawa, kemudian ada peristiwa di Bandung yang sering kita dengar istilahnya Bandung Lautan Api, seperti lagu wajib yang sering kita kumandangkan, atau perang yang dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman secara gerilya. Kemudian juga ada di Surabaya. Jadi Bung Tomo memimpin arek-arek Surabaya dalam melawan penjajah yang kita kenal saat ini adalah Hari Pahlawan, yaitu pertempuran itu memperingati pertempuran 10 November tahun 1945. Itu rakyat Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo, yang terjadi pertempuran yang begitu hebat pada tanggal 10 November di Surabaya. Dan juga masih banyak peristiwa-peristiwa perjuangan lain yang begitu heroik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Nah, kemudian yang kedua kita akan bicarakan tentang peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat, tidak ada negara di dunia ini yang tidak memiliki daerah. Karena daerahlah yang membentuk sebuah negara. Oleh sebab itu maka daerah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi suatu negara. Sobat pembelajar mungkin masih ingat unsur-unsur yang menjadi syarat berdirinya sebuah negara. Menurut konvensi Montevideo di tahun 1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di Montevideo, bahwa suatu negara harus memiliki minimal 4 unsur. Yang pertama, memiliki penduduk yang tetap. Yang kedua, memiliki wilayah atau daerah tertentu. Yang ketiga, memiliki pemerintah. Kemudian yang keempat,
kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, kalau pendapat dari Oppenheim Lauterpacht, ada dua secara umum. Yang pertama itu adalah unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu harus ada rakyat, harus ada daerah atau wilayah, harus ada pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur deklaratifnya adanya pengakuan oleh negara lain. Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari daerah provinsi, kabupaten, kota. Nah, daerah-daerah inilah bagian yang tidak terpisahkan dari negara Indonesia. Pengakuan dan penghormatan negara kepada daerah dengan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kesepakatan pembentuk konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pasal 18, 18A, dan 18B. Nah, pasal-pasal tersebut merupakan penegasan kembali mengenai bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana peran daerah. Peran daerah terhadap kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu adalah mempertahankan bentuk dan keutuhan negara daerah. Peran yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Yang ketiga, memajukan bangsa dengan inovasi yang dihasilkan oleh daerah. Yang keempat, melaksanakan pembangunan sosial di daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di seluruh daerah. Sobat pembelajar, apabila kita lihat pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian yang kedua, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, berdasarkan pasal ini, kita mengetahui bahwa pada hakikatnya kekayaan yang dimiliki oleh daerah adalah kekayaan seluruh bangsa Indonesia. Negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengelola hasil bumi dan kekayaan alam di daerah untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, dalam pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam tersebut, daerah diberikan otonomi daerah untuk membantu tugas pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Jadi daerah mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan melalui pengelolaan sumber daya alam
guna mendukung tujuan nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi melalui otonomi daerah, ini akan mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini tentu bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Nah, kemudian ada peran daerah dalam keutuhan negara Republik Indonesia dewasa ini atau saat ini. Yang pertama adalah mengelola sumber daya nasional yang tersedia di daerahnya atau di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. Yang kedua, menjaga kerukunan antar warga di daerah dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya bagi kita. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas sub pokok bahasan C, yang itu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pembahasan materi berikutnya.